Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan video saya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tips and trik pengembangan animasi pada PowerPoint. Belum membahas lebih lanjut atau mengetahui lebih lanjut mengenai tips and trik di PowerPoint, lebih baiknya kita mengetahui apa sih mikroskop PowerPoint itu. Nah, jadi mikroskop PowerPoint itu merupakan salah satu aplikasi mikroskop Office untuk menyampaikan informasi dalam bentuk presentasi secara efektif tentunya. Nah, penggunaan PPT atau PowerPoint ini dinilai efektif sebab PowerPoint ini kita ketahui terdiri dari banyak slide ya yang disusun secara sistematis sehingga komunikasi atau informasi yang disampaikan itu lebih terarah dan mudah dipahami. Nah, tampilan-tampilan yang ada pada PowerPoint ini juga dilengkapi dengan image, audio, video, klip art, dan lain sebagainya sehingga membuat PPT ini menjadi lebih menarik. Nah, kemudian pengguna ini dapat mengkomunikasikan hasil gagasan melalui format template yang telah tersedia. Nah, di PPT sendiri itu ada 3 jenis template ya teman-teman. Yang pertama itu adalah personal template. Jadi personal template ini teman-teman dapat membuatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, kemudian ada sampel template atau themes. Nah, jadi template ini yang sudah disediakan oleh PowerPoint-nya, jadi sudah terintegrasi dengan PPT-nya. Kemudian ada online template, jadi template yang dapat diunduh dari office.com atau search yang lainnya. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui tips and trik lebih lanjut, simak ya video berikut ini sampai dengan selesai. Nah, tips and trik pengembangan pada PowerPoint. Yang pertama itu saya menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai menu-menu yang ada pada PowerPoint. Nah, menu-menu ini dapat kita lihat di sini. Ada menu File, ada menu Home, ada menu Insert, ada menu Design, ada menu Transition, ada menu Animation, ada menu Slideshow, ada menu Review, dan juga ada menu View. Nah, jadi di sini ada menu File. Nah, kita lihat ya, di menu file ini fungsinya untuk apa? Bisa untuk membuat. Nah, di sini ada membuat new, kemudian juga ada membuka open, kemudian bisa menyimpan save atau save as, kemudian bisa juga dicetak, memprint, kemudian ada menutup dokumen. Nah, close. Sementara kalau untuk menu home sendiri, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menambah slide baru nih. Bisa diklik di new slide, kemudian bisa mengatur jenis teks. Kita klik dulu teksnya nih, ada aturan jenis teks, ada pilihan theme fontnya, kemudian ada ukurannya. Kemudian juga ada mengatur paragraf, bisa justify, bisa align text right, bisa center, bisa align text left, dan sebagainya. Kemudian juga bisa meletakkan text direction, align text, dan lain sebagainya. Kemudian di menu insert. Nah, jadi di menu insert ini fungsinya itu untuk menyisipkan teks. Kemudian bisa menyisipkan gambar, kemudian bisa menyisipkan bentuk, shape, kemudian bisa diagram, chart, kemudian karena saya memakai Windows Microsoft Office 2010, jadi di sini juga bisa menambahi namanya equation gitu. Di sini juga ada, kita ketahui ada menu desain ya teman-teman sekalian. Nah, di sini ada beberapa desain yang bisa digunakan. Nah, jadi menu desain ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk memperindah tampilan slide yang kita buat dengan menambah background sebagai gambar latar belakang pada slide. Nah, selain itu pengguna juga dapat mengatur ukuran slide-nya. Nah, kemudian juga ada menu transition. Nah, di menu transition ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat perpindahan antara slide. Jadi, misalnya kita ada buat 2 slide. Nah, jadi di sini menu transition-nya ini adalah untuk menunjukkan transisi perpindahan antara slide. Dan juga mengatur durasi perpindahan slide pertama ke slide berikutnya. Jadi ini kan ada durasi kan. Nah, jadi kita bisa tambahkan di durasinya ke slide berikutnya itu berapa. Kemudian ada menu animasi ya, teman-teman. Di sini menu animasi itu apa? Fungsinya untuk menambahkan efek animasi pada gambar tulisan dan shape yang terletak pada slide beserta dengan
pengaturan durasi pergerakan animasi tersebut. Jadi dia bisa menambah efek animasi ya pada sebuah tulisan atau shape gitu. Nah, misalnya kayak bisa ditambah animasinya nih, ada plot in, ada split. Nah, ada beberapa jenis animasi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa jenis animasi. Ada interrange, ada emphasis, juga ada axis. Exit ya teman-teman, maaf. Nah, selanjutnya juga untuk selanjutnya itu ada namanya slideshow ya. Nah, jadi slideshow ini untuk mengatur tampilan presentasi kita itu seperti apa. Jadi misalnya di slideshow kan, nah jadi dia yang mengatur tampilan presentasi kita itu seperti apa. Begitu. Nah, kalau misalnya untuk menu view, di sini menu view ini fungsinya untuk mengatur tampilan layar. Jadi ini ada kan tampilannya, ada slide sorter, ada note page, ada reading view. Misalnya nih, kita klik note page. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, sedangkan kan kalau dia normal seperti ini. Begitu. Itu fungsinya yang view. Nah, sebenarnya di sini juga ada atau di PowerPoint di Microsoft Office 2000 berapa dia ada namanya menu help gitu. Jadi menu help ini fungsinya untuk membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika menggunakan fasilitas PPT termasuk informasi mengenai suatu ikon. Nah, langkah selanjutnya itu untuk menambah slide baru ya. Slide baru. Nah, untuk menambah slide baru kamu bisa klik menu home. Kemudian new slide. Nah, di sini kamu klik yang segitiga terbalik ini untuk menampilkan beberapa layout ya. Di sini ada beberapa macam layout. Nah, di sini saya pilih yang title only. Mungkin akan muncul slide barunya seperti ini. Dan selanjutnya untuk menambahkan gambar dan shape. Nah, untuk menambahkan gambar kamu bisa klik insert ya, kemudian klik tool picture. Kemudian kamu dapat menambahkan gambar dari file laptop kamu. Nah, di sini saya menambahkan gambar dari file yang sudah saya download sebelumnya. Saya download sebelumnya. Ini ada. Oke, kita insert. Nah, di sini ada muncul ya gambar pohon. Di sini ada muncul gambar pohon. Nah, kan itu untuk memunculkan gambar ya. Nah, pilih gambarnya, kita klik gambarnya ini, baru kita klik format ya. Nah, di menu format ini akan ada beberapa macam ya, kayak bagaimana sih mengatur style gambarnya, seperti ini kan, dia berbayang, atau dia berbayang ke bawah, begitu. Ada efek gambar juga di sini, kayak bayangannya, refleksinya, gitu. Nah, selanjutnya juga ada ini untuk mengcrop gambarnya dan lain sebagainya. Di sini juga ada remove background ya untuk menghilangkan backgroundnya. Lalu untuk memasukkan shape-nya gimana? Sama seperti yang tadi, kita klik insert, kemudian kita klik shape. Nah, di sini kan ada muncul ya berbagai macam shapes-nya. Nah, di sini saya pilih shape yang ini, horizontal scroll. Kemudian kita klik, baru kita tahan kursornya agar kita dapat memperbesar dan memperkecil ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini sama seperti gambar tadi, untuk mempercantik bentuk shape-nya ini atau merubah warnanya, outline-nya dan sebagainya, kamu bisa klik format ya. Nah, klik format, baru di sini saya mau rubah nih warnanya jadi warna biru seperti ini. Atau kamu juga bisa sih nggak pakai outline. Tapi di sini saya menggunakan outline. Kamu juga bisa tidak memakai outline. Nah, di sini saya menggunakan outline warna biru agak tua ya, biru agak tua. Nah, ini kan udah ada nih shape-nya dan juga ini kan gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan background. Bagaimana menambahkan background atau latar belakang pada PPT? Kita bisa klik menu desain ya, teman-teman. Kita klik menu desain. Nah, di sini kan ada pilihan ya, banyak sekali pilihan template desain background untuk PPT. Nah, misalnya kita pilih yang salah satu saja seperti yang ini. Nah, di sini kan kita pilih ya. Nih. Nah, ataupun kita dapat juga memilih background ini berdasarkan template yang sudah kita
download sebelumnya atau background yang sudah sebelumnya kita download, nah maka otomatis kamu bisa klik format background ya, format background. Lalu kamu dapat menggunakan di sini kan ada solid fill, gradient fill, feature or texture fill, pattern fill. Nah, kamu bisa klik picture. Kemudian kamu bisa klik file, insert from file. Kemudian kamu dapat memilih filenya itu berdasarkan gambar yang ada yang sudah kamu download ya. Di sini saya udah download beberapa gambarnya. Tentunya. Nah, sini saya gunain yang background ini, kemudian saya insert. Sebentar, dia akan berubah nih mengikuti sesuai dengan slide-nya begitu. Nah, di sini saya mau ubah warna ini jadi warna biru saja. Kita bisa ubah warna biru ya, warna biru. Formatnya warna biru. Warna biru ya, kita ganti ya teman-teman. Nih, warna biru. Formatnya kita, karena shape-nya kita sesuaikan bentuknya, warnanya agar matching. Nah, kita gunakan nih warna biru. Nah, kan ini udah ada ya backgroundnya. Nah, kemudian maka kan gambar yang udah diperoleh dari laptop atau PC tersebut kan akan menjadi background dari slide. Nah, selanjutnya menambahkan transisi nih pada PPT. Nah, selanjutnya kita menambahkan transisi pada PPT. Penambahan transisi pada PPT itu gunanya untuk apa? Untuk memperindah perpindahan antara slide. Nah, caranya itu gimana? Nah, caranya kita klik nih slide yang mau diberikan apa? Mau yang diberikan transisi. Nah, kita klik nih. Udah nih kan, slide 2 kan nih mau diberikan transisi. Kemudian kita klik transition. Nah, kita pilih nih jenis transisi yang mau kita gunakan. Ada wipe, split. Nah, di sini saya pilih yang bisa klik ini ya untuk menampilkan lebih banyak. Nah, kita klik yang display. Nah, kita untuk meninjaunya ini kan tadi di bagian transisi ya, kita bisa klik preview. Nah, klik preview. Nah, akan muncul dia kan transisinya begitu. Selanjutnya, kita mengenai mengembangkan animasi pada PPT. Nah, penambahan animasi pada PPT ini tujuannya apa? Untuk memperindah pergerakan tiap komponen yang terdapat pada sebuah slide, baik itu gambar, tulisan, shape, dan sebagainya. Nah, caranya itu gimana? Nah, caranya itu pilih gambar, tulisan, atau shape yang akan diberikan animasi. Misalnya ini, nah saya mau berikan animasi nih. Nah, bisa klik gambarnya, kemudian kan di sini ada beberapa animasi ya. Ada enter range, emphasis, sama axis ya. Juga ada motion pad nih, more motion pad, more enter range, more emphasis, more axis effect, dan more motion pad. Nah, di sini saya pilih yang ini, yang split aja ya. Yang saya pilih itu yang split. Nah, yang split nih begini, yang split. Nah, otomatis dia akan memiliki animasi begitu. Nah, bisa juga klik effect option. Di sini bisa horizontal, horizontal out, vertical in, atau vertical out. Di sini saya pilih yang vertical in. Atau melakukan pengaturan terhadap animasi ini dapat dilakukan di effect option-nya begitu. Kemudian juga bisa menambahkannya lebih dari satu animasi ya. Nih bisa add animation. Jadi bisa lebih dari satu animasi begitu. Nah, selanjutnya lamanya pergerakan animasi ini juga bisa diatur ya di bagian durasinya begitu, mau berapa detik gitu. Nah, selanjutnya nih saya juga mau membuat animasi pada bagian ini. Bisa kita klik animasi, kemudian kita split juga. Nah, di sini bisa kita buat ya bacaannya biar lebih menarik. Ayo belajar. Ayo belajar. Oke, ayo belajar. PPT-nya dapat kita klik File, Save, atau dapat langsung Ctrl plus S, atau dapat kita klik File, Save As, kemudian kita pilih penempatannya. Nah, kita klik nih PPT pembelajaran animasi. Nah, kita klik Save.
Nah, sedangkan cara untuk mengekspor file PPT ke dalam bentuk video, kita bisa klik file, kemudian save as. Nah, untuk save as-nya ini kita pilih yang Windows ini dia, Windows Media Video. Nah, oleh karena itu kamu harus mengekspornya terlebih dahulu ke nanti hasilnya ke MP4. Nah, selanjutnya bisa juga melalui save and send, kemudian create a video nih. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat animasi berjalannya. Animasi berjalan di PPT. Kita klik home, baru kita klik new slide. Nah, pada contoh soal kan katanya kita harus memasukkan animasi pohon ya. Nah, di sini saya sudah download sehingga kita dapat memasukkannya saja. Di sini saya sudah download animasi pohonnya. Kemudian ini animasi pohonnya kita kecilkan. Selanjutnya dia minta animasi gunung. Nah, kita udah downloadnya sehingga kita langsung masukkan saja animasi gambar gunungnya. Kita lihat ya animasi gambar gunungnya. Nih, nah kita send back. Send to back. Oke, send to back agar pohonnya kelihatan. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan slide-nya. Baru kemudian ini dapat kita format, kemudian kita hilangkan background-nya agar dia menyatu dengan gambar gunungnya. Gitu. Selanjutnya kita bisa copy agar kelihatan lebih menarik. Baik, untuk gambar animasi burung kita juga sudah mendownloadnya sehingga dapat kita masukkan saja animasi gambar burungnya. Kemudian bisa kita format, kecilkan terlebih dahulu, baru kita format untuk menghilangkan background burungnya. Selanjutnya kita bisa sesuaikan ukurannya dan meletakkannya di tempat yang sesuai. Oke, kita copy. Baru bisa kita lihat di sini aja. Nah, selanjutnya untuk gambar orang juga saya sudah mendownloadnya sehingga dapat kita masukkan saja. Kemudian kita format seperti biasa, remove background. Selanjutnya kita kecilkan agar sesuai. Baru kita tambahkan bentuk atau shape seolah-olah dia sedang berpikir. Kita bisa pilih, bisa kita edit teks. Hari ini hujan tidak ya? Selanjutnya setelah dikecilkan maka dia seperti ini. Kemudian kita jadikan grup. Kita Ctrl Shift, kemudian kita klik, baru kita jadikan animasi format, kemudian kita jadikan grup, kemudian kita beri animasinya itu agar dia berjalan, itu animasinya line, agar dia berjalan ke samping kita klik left, kemudian untuk animasi pen kita pilih untuk dia berjalannya panjang, kemudian kita pilih dia yang slow, timingnya agar berjalannya pelan, tidak terlalu cepat. Klik OK, dan kemudian telah jadi media animasi pada PPT. Baiklah, terima kasih mengenai video saya, yaitu mengenai tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Apabila ada masukan saran, kamu dapat menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.